Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah service di Azure yang namanya Azure Load Testing. Load Testing ini memang adalah bagian penting ya dari application development, bagian dari DevOps malah gitu. Karena saya masih sering menemukan customer ataupun partner yang lupa melakukan load testing, dan akhirnya ketika aplikasinya masuk di production dan ternyata trafficnya tinggi, aplikasinya tidak mampu untuk menangani load sebanyak itu. Jadi memang load testing ini harus menjadi bagian dari proses testing aplikasi, sama juga seperti security testing ataupun unit testing lainnya gitu ya. Jadi jangan lupa gitu ya, karena kalau ini lupa dilakukan maka agak fatal nanti ketika aplikasi kita banyak digunakan. Nah, secara umum yang paling sering digunakan untuk melakukan load testing adalah Apache JMeter. Jadi Apache JMeter ini adalah sebuah aplikasi atau bisa dibilang sebuah framework kali ya dari Apache, sifatnya open source yang memang sudah menjadi de facto standar ya kalau kita mau melakukan load testing. Di video kali ini saya nggak akan bahas mengenai Apache JMeter-nya. Rekan-rekan bisa cari ya dokumentasi ataupun video mengenai JMeter. Tapi yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana caranya menggunakan service yang namanya Azure Load Testing supaya kita bisa melakukan load testing dengan Apache JMeter tapi dengan cara yang sangat efisien. Oke. Sebelumnya saya masuk dulu ke whiteboard. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan gitu. Biasanya yang jadi masalah dengan testing atau load testing dengan Apache JMeter itu seperti apa? Jadi bayangkan ini kita punya aplikasi gitu ya. Ini aplikasi. Dan tentunya karena ini load testing, biasanya memang yang kita lakukan, yang kita tes adalah web app ya. Jadi ini web app. Web app ini bisa internal ataupun eksternal ya. Tapi kita fokuskan dulu bahwa ini adalah web app karena memang Apache JMeter akan melakukan testingnya menggunakan HTTP ataupun HTTPS. Nah, jadi bayangkan kita punya script ya. Jadi kita punya script JMeter. Dan script JMeter inilah yang akan dibaca oleh aplikasi JMeter. Ya, ini app-nya JMeter. Dia baca gitu ya. Di script ini dijelaskan apa saja yang harus di-hit di aplikasinya, urutannya seperti apa, berapa banyak, gitu ya. Dan kalaupun misalnya nanti ada login, bagaimana cara mensimulasikan login ini dan lain-lain. Nah, ini dibuat di dalam script JMeter. Nah, JMeter itu akan hit ke web application-nya sesuai dengan spesifikasi yang kita buat. Jadi misalnya yang paling simpel aja gitu ya. Misalnya nembaknya ke root-nya gitu, ke default dari web app kita gitu. Jadi kalau diminta tembak ke root, maka ya udah JMeter akan tembak ke root. Dan nanti kita akan bisa tentukan misalnya kita mau running-nya itu simulasi 100 user misalnya. 100 user. Bayangkan kalau dia mau melakukan simulasi 100 user, berarti yang akan dilakukan oleh JMeter tentunya adalah membuka banyak connection ya, sampai jumlahnya 100. Kan gitu. Jadi JMeter ini enaknya seperti ini. Jadi kita bisa mensimulasikan kita mau berapa gitu ya. 10.000, 100.000 gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mencapai limit tertentu. Katakanlah misalnya anggaplah 100 user inilah gitu ya. JMeter-nya kan kita running-nya di sebuah komputer gitu ya. Jadi saya ganti warna box-nya jadi merah gitu ya. Ini kan komputer nih, PC misalnya gitu ya. Atau VM lah kita jalankan di cloud gitu. Tentunya ketika kita katakannya 100 user, ada batasannya kan ya. PC ini kan ada CPU-nya, ada memori yang dibutuhkan. Dan karena ini adalah load testing,
pakai HTTPS, maka ada juga harus kita pikirkan mengenai network bandwidth gitu ya. Apakah network card-nya sanggup gitu ya untuk menjalankan 100 connection concurrent. Ingat ya, 100 user ini belum tentu 100 connection concurrent loh. Karena kan kalau bayangkan satu user gitu ya buka sebuah web app, kan ada halaman webnya, ada image-nya dan lain-lain. Jadi satu user sendiri bisa multiple connection gitu. Nah, bayangkan kalau dikali 100 user. Bayangkan kalau dikali 1000. Misalnya kita mau simulasikan 1000 user atau 10.000. Nah, jadinya repot kan, karena bisa jadi kita ngetes misalnya dengan 100 user, kita dapat katakanlah misalnya hasilnya katakanlah 50 transaction per second gitu ya. Terus waktu kita tes, wah kalau 1000 harusnya bisa 500 dong. Pas kita tes 1000 ternyata jadinya bukan 500 tapi jadinya 300 TPS. Jadi bingung nih, apakah ini memang web app-nya yang nggak scale atau mentoknya jangan-jangan di testing environment kita gitu. Nah, JMeter sendiri sebenarnya ada mekanismenya. Dia bisa running paralel di beberapa komputer gitu ya. Jadi bayangkan kita jadi punya beberapa komputer gitu ya, yang kita running JMeter di dalamnya. Nah, JMeter-nya itu bisa koordinasi gitu ya dengan beberapa JMeter di komputer lain supaya barengan nembaknya gitu. Atau kalau mau yang agak simpel-simpelan, saya pernah sih lihat customer melakukan itu gitu ya. Dia punya beberapa komputer gitu. Terus 3 komputer, terus ada 3 orang gitu, janjian, "Ayo 1, 2, 3," tiba-tiba klik bareng gitu ya. Tapi kan hasilnya kan jadi harus diagregasi lagi gitu. Jadi banyak cara workaround yang bisa dilakukan, tapi makin lama makin kompleks gitu. Kalau kita makin tinggi mau kita ngetes jumlah usernya, maka akan semakin banyak juga PC atau virtual machine harus kita jalankan. Nah, ini yang dicoba selesaikan oleh Azure Load Testing. Jadi saya geser ya ke bawah ya. Jadi bayangkan tadi ya kita punya script yang sama gitu ya, script-nya JMeter gitu. Dan kita punya di sini Azure Load Testing. Ini tetap ya web app-nya ada di sini ya, web app. Jadi si Azure Load Testing akan membaca dan ngehit ke web app-nya. Dan si Azure Load Testing ini yang akan ya kita bisa konfigur supaya bisa membuka beberapa komputer gitu ya, beberapa VM gitu. Jadi si Azure Load Testing-nya akan bagi. Jadi misalnya kita mau running concurrent 1000 user gitu ya. Terus kita bilang bahwa tiap testing environment hanya boleh 100 user aja gitu. Berarti kan harus bikin 10 ya. Gitu. Jadi kalau mau 1000 user, masing-masing hanya bisa 100, masing-masing tes unitnya hanya bisa 100, maka ada 10 instance dari Azure Load Testing yang akan jalan untuk nembak ke web app ini. Gitu. Dan itu akan di-handle otomatis oleh Azure Load Testing. Jadi kalau memang perlu banyak ya banyak, kalau perlu dikit ya dikit. Gitu. Seingat saya itu by default, mentoknya Azure Load Testing itu per instance itu 250. Nanti bisa lihat di docs gitu ya. Jadi by default kalau kita bilang 1000, otomatis dia akan buka 4. Nah, dengan cara seperti ini, dan nanti ya reportnya semuanya ditarik ya sama si Azure Load Testing, sehingga kita dapat report yang simple, udah digabung, udah diagregasi, ya kita tinggal baca hasilnya aja. Jadi kita bisa asumsikan bahwa apapun hasilnya, itu benar-benar pure performance dari si web application kita. Oke. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa saya batasi bahwa untuk kali ini video, saya akan jelaskan cara membuat Azure Load Testing-nya aja ya. Gitu. Jadi script JMeter-nya asumsi saya teman-teman udah punya gitu. Bahkan nanti untuk yang Azure Load Testing ini saya tunjukkan hanya create-nya pakai yang simple aja, kita nembak ke root aja gitu, bukan load dari script JMeter. Oke. Sekarang kita masuk ke ini. Jadi saya punya satu app service, namanya ini Azure Tips Load Test gitu ya. Jadi ini yang akan kita tembak gitu ya, web app-nya. Jadi bayangkan di sini, ini ya, linknya kita copy, coba ya, supaya rekan-rekan bisa lihat. Nah ini beneran ini ya. Jadi saya sudah buat sebuah WordPress sederhana
di Azure, ya nggak ada isinya sih, kayak gini aja gitu. Namanya juga kita untuk testing. Oke, dan kita sekarang kembali ke sini, kita create satu resource baru, namanya Azure Load Testing. Azure Load Testing. Oke, ini ya. Ya, statusnya masih preview. Jadi kita langsung bisa lihat, kita langsung bisa create. Oke. Dan sini ya, saya punya resource group, kita kasih nama gitu ya. Azure Tips Load Testing. Ya, dia langsung cek karena nggak boleh ada yang sama gitu ya. Posisinya di mana? Ini kebetulan saya buat WordPress-nya juga di East US, jadi ya kita taruh location-nya di East US. Terus next, kita encryption ini nanti di docs bisa ada penjelasannya. Kalau by default kita nggak ada apa-apa sih nggak masalah gitu. Tapi kan kalau load testing itu sering kita harus nyimpen user ID password yang misalnya kita punya 100 user yang perlu simulasi login, kita buat user ID password usernya gitu kan. Nah, berarti kan data-data ini harus di-encrypt. Terus nanti hasil dari load testingnya juga di-encrypt gitu. Nah, kita bisa pilih ini defaultnya pakai Microsoft Managed Key atau kalau mau pakai Customer Managed Key juga bisa gitu. Saya pakai default aja, pakai Microsoft Manage. Kita langsung validasi dan setelah validasi selesai kita langsung create. Ini baru create service-nya aja. Nanti baru kita membuat testingnya gitu. Jadi testingnya ini sebenarnya yang kita menggunakan JMeter ya. Jadi kita tunggu sebentar sampai resource-nya terbentuk, baru nanti kita akan coba sama-sama. Jadi kembali lagi sebenarnya satu resource ini nanti bisa terdiri dari beberapa testing. Gitu ya. Jadi mungkin kita bisa kelompokkan per project misalnya. Dan jangan lupa juga bahwa load testing ini nanti bisa dipanggil dari DevOps-nya rekan-rekan gitu ya. Jadi kalau misalnya di bagian dari Azure Pipeline atau bagian dari GitHub Action itu ada proses untuk melakukan load testing gitu ya. Jadi bisa dipanggil ke sini. Oke, jadi kalau kita go to resource, ini Azure Tips load testingnya. Simple ya. Jadi kalau saya klik tes di sini masih kosong ya. Belum ada nih. Tapi kalau kita kembali ke overview, kita bisa ada pilihan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bisa create quick start aja untuk bikin quick test. Nanti kita akan cobanya bagian ini gitu ya. Atau bisa juga create-nya itu kalau rekan-rekan sudah punya JMeter script. Jadi kalau selama ini udah melakukan load testing, terus sudah punya JMeter script ya bisa load di sini gitu ya. Atau malah saya bilang kalaupun nanti udah pakai Azure Load Testing ini ya karena kita pakai JMeter script yang mendingan buatnya pakai JMeter kan gitu. Daripada susah. Jadi nanti rekan-rekan pakai aplikasi JMeter untuk bikin scriptnya, di save baru di-upload ke sini. Oke. Jadi kita pakai quick test aja kali ini. Quick test. Kita enter tadi ini ya. Ini websitenya kan. https. Oke. Kita pakai default aja nih. Jadi ada 5 virtual user. Tesnya durasinya 120 detik tanpa rem up. Ya. Teman-teman yang udah pakai JMeter pasti ngerti nih rem up itu apa gitu ya. Jadi kita bisa langsung tes di sini. Jadi kalau saya run tes, otomatis ini akan berjalan ya. Jadi karena 120 detik berarti 2 menit. Kita tunggu sampai selesai. Tapi intinya adalah, lihat ya di sini. Jadi hanya ada satu instance saja. Jadi karena hanya 5 virtual user gitu ya, 5 user yang akan kita pakai untuk testing, maka ya engine instance-nya cuma satu, cukup. Tapi kalau kita buat lebih banyak, maka nanti hasil testingnya juga jadi pecah jadi beberapa engine. Ini kita bisa cek di sini engine health-nya. Nah, ini ya. Jadi kita cuma punya satu instance kan gitu. Nanti di sini bisa dilihat CPU dari instance itu, memorinya gimana. Jadi kita bisa monitor di sini apakah kita perlu advanced configuration untuk mengubah gitu ya. Karena kan
tiap aplikasi beda. Seperti saya bilang tadi, by default 250 user per instance. Tapi kan kalau misalnya aplikasi kita ternyata berat gitu ya dari sisi kliennya gitu, memorinya dan lain-lain, kita bisa lihat di sini kan, oh memori ternyata tinggi atau CPU-nya tinggi ya. Kita bisa turunkan tuh jumlah user per instance-nya ya. Kita bisa lihat secara network, kita bisa lihat secara virtual user-nya aman atau enggak. Oke. Kita tunggu dulu sampai ini beres, baru nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Oke, kita lihat di sini ini udah selesai dan kita bisa lihat ya engine health-nya selama testing. Oke, nah kita bisa langsung lihat nih resultnya seperti apa. Jadi secara total ada 7.000 request, durasinya 2 menit gitu ya. Response time-nya ini 119 millisecond, which is quite good. Nggak ada error, throughput-nya 6455 request per second. Ya. Jadi dari 5 virtual user yang kita buat, throughput yang berhasil dicapai adalah ya, kurang lebih 65 lah ya, 65 request per second. Dan ini bisa kita lihat response time-nya secara umum seperti apa, virtual user-nya seperti apa gitu ya, request per second-nya juga bisa kita lihat. Oke, nah kalau kita mau kembali melihat tesnya gitu ya, jadi ini tes yang tadi dibuat ya, nih. Jadi karena kita buatnya memang default aja gitu, namanya juga jadi seperti ini, kita bisa klik. Ya, ini test run-nya. Jadi kalau kita udah pernah melakukan beberapa test run akan muncul di sini. Nah, di sini kita bisa configure tesnya. Oke. Nanti kita rekan-rekan bisa lihat sama-sama bahwa namanya bisa kita ubah gitu ya. Terus test plan-nya ini ya. Nah, ini kan JMeter script nih. Jadi kalau kita mau ubah JMeter script-nya bisa langsung di sini. Atau mau di-download terus dipakai lagi di internal misalnya silahkan, atau kebalikannya malah kita mau tambahin atau ganti dengan JMeter script yang lain, nah yang kita udah punya kita bisa upload di sini. Nah ini parameter. Jadi kita bisa mendefinisikan ini ya berapa thread per engine gitu. Jadi kalau kita batasin misalnya thread per engine-nya cuman kan by default tuh 250 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau batasin hanya 100 ya 100 gitu taruh di sini. Ini tadi karena kita by default bikinnya 5 ini ya load-nya kan. Jadi kita tesnya engine instance-nya berapa gitu ya. Itu jadinya muncul di sini gitu. Tapi kalau kita buat batasin misalnya thread per engine-nya berapa, kita bisa batasin di sini juga. Ya. Nah, ya menarik ini tadi load. Jadi bisa kita serahkan ke Azure Load Testing untuk menentukan berapa banyak instance-nya gitu ya. Atau yang kita mau tentukan di sini juga boleh. Berapa configure. Nah, ini test traffic. Jadi kan ada kemungkinan mungkin web application kita ada di VM gitu ya. Terus dia pakai VNet, jadi private network. Kalau perlu bisa dilakukan di sini juga. Jadi ini kan tadi kebetulan public ya. Jadi kita langsung tes public. Nah, ini tes kriteria. Lengkapnya ada di docs ya. Saya nggak akan terlalu panjang di sini jelaskan. Kalau tadi kan kita run aja tuh sudah gitu. Sebenarnya kita bisa buat tes kriteria. Jadi definition of success-nya apa gitu. Jadi misalnya contohnya kita bilang bahwa response time itu threshold-nya nggak boleh lebih dari 100 millisecond misalnya gitu ya. Jadi begitu hasil tesnya keluar dan ternyata lebih rendah dari 100 millisecond maka tesnya successful. Tapi kalau ternyata lebih dari 100 millisecond maka not successful. Ini penting nanti ketika kita pakai automation ya. Jadi kita panggil pakai DevOps dan lain-lain supaya kita langsung tahu bahwa ini sukses atau enggak. Yang lain juga banyak nih, bisa pakai request per second, jumlah request-nya, latency, error dan lain-lain gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita bisa lakukan seperti itu. Ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat bahwa ada banyak yang kita bisa gunakan di sini. Dan untuk teman-teman yang udah biasa pakai JMeter tentunya akan bisa lihat langsung bahwa oh mudah banget ya. Karena pasti kalau udah pakai JMeter udah punya script nih. Tinggal kita buat testing di sini, load testingnya, kita upload JMeter-nya dan kita langsung tes. Ya. Jadi harapan saya sih semoga Azure Load Testing ini apalagi masih preview gini ya, rekan-rekan bisa manfaatkan supaya load testing jangan jadi sesuatu yang afterthought gitu ya, bahwa belakangan
iya ya lupa load testing, kita load testing dulu. Enggak, jangan. Jadi harapan saya dengan adanya Azure load testing ini, rekan-rekan bisa planning dengan baik, benar-benar lakukan load testing, bahkan idealnya kita buat automation ya. Jadi bagian dari DevOps dan kita pakai load testing dari Azure load testing, otomatis kita langsung dapat hasilnya dan itu menjadi bagian yang integral, terintegrasi dari proses DevOps rekan-rekan semua. Oke, harapan saya semoga video ini membantu. Sampai bertemu di video kita yang lain. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.